130 juta dari menulis di Vizo. 2020, jutaan orang akhirnya harus mengalami perubahan sistem dalam bekerja, bahkan mencari kerja. Perlahan namun kian nyata, COVID-19 menyebabkan banyak orang jadi pengangguran. Orang-orang dipaksa untuk melakukan hal-hal baru dalam hidup akibat pandemi yang melanda dunia. Ada yang berhasil, ada pula yang harus mencoba pekerjaan baru. Tak terkecuali Rafa Tobi. Makan itu ya? Siapa yang menyangka bisa menghasilkan uang dari menulis? Nyangka aja sih. Tapi siapa menyangka bisa menghasilkan 131.200.000 hanya dengan menulis 3 jam di dalam kamar? Ya setidaknya itulah yang awalnya ada di dalam benak pemuda yang kerap dipanggil Fatur ini. Kepikiran nggak Pak? Pernah dapat uang segitu? Dari Vizo? Dari Vizo? Enggak sih, seumur hidup aja itu bahkan belum pernah mikirkan lagi. Tapi untuk masuk ke Vizo itu ya nggak mudah, banyak juga orang yang ditolak. Saya itu ke Vizo yang keempat kali mengajukan baru diterima. Indonesia masuk dalam daftar negara dengan minat baca terendah di dunia. Menurut UNESCO, hanya 0,001% masyarakat Indonesia yang memiliki minat baca. Artinya dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang suka membaca. Jadi, menulis sebenarnya adalah sebuah tindakan yang melawan arus, jika bukan pada tempatnya. Buktinya, Fatur berhasil meraih banyak pencapaian dengan menulis, termasuk membiayai kuliah S2-nya. Ini orang Indonesia suka nih biasanya. Apa? Udah ngasilin apa aja dari hobi itu? Biaya kuliah saya S2 itu sekitar 5,2 juta per semester. Iya. Bahkan sebenarnya untuk S3 dari novel ini juga bisa. Yang pasti bisa membelikan apa yang orang tua mau. Ya, apa yang mereka mau aja lah saya belikan selagi saya sanggup ya. Kecuali di luar kemampuan, misalnya orang tua minta Pajero itu ya nggak sanggup dong. Jangan. Seperti kebanyakan cerita sukses, apa yang kita lihat tentu berbeda dengan apa yang telah dikerjakan oleh Fatur. Hal-hal besar tentu tidak datang begitu saja ke kamar pemuda parubaya ini. Kesabaran, konsistensi, dan pengorbanan tentu adalah bayaran yang harus dikeluarkan untuk itu. Saya nggak bisa menikmati liburan bersama keluarga, walaupun saya pergi juga sama keluarga keluar kota, tapi pikiran saya itu berfokus ke novel ini nih, bagaimana kejar target ini. Duka yang lain, waktu sih. Jadi saya harus membagi waktu antara siang itu nulis dan juga malam nulis. Jadi waktu saya untuk nongkrong sama kawan itu harus mengupload malam sama pagi. Apakah juga mengorbankan perasaan dan percintaan? Itu pasti. Gara-gara saya hanya seorang penulis novel yang gajinya seimbang dengan PNS golongan 3A, saya tidak jadi menikah. Ada banyak kesamaan saya dengan Fatur. Mulai dari sama-sama tidak berasal dari keluarga yang berprivilege, memulai sesuatu dari kota dengan industri yang tidak besar, dan tidak pula dengan dana yang melimpah. Tapi sama-sama percaya bahwa konsistensi tidak pernah mengecewakan. Bedanya, Fatur udah dapat 131 juta, dan saya belum. Saya Mbak Rogan, sampai jumpa. Kembangkan bakat, sehingga bakatmu itu akan menghasilkan.